Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henny Rizky dari kelas 2 SIA. Pada pertemuan 11 pemrograman framework kali ini, saya akan menampilkan yang sudah saya buat, yaitu membuat CRUD yang terdapat relasi dua tabel, kemudian membuat seeder first user, kemudian membuat seeder lainnya, terus juga menampilkan proses git push di lokal dan juga git pull, dan seeding di server always datanya. Nah, di sini saya udah membuat CRUD dari tabel baru, yaitu saya buat pada tabel pendaftar bantuan. Nah, di sini udah ada function create-nya, kemudian ada function edit-nya juga, terus ada function update, kemudian ada function destroy-nya. Ini pada tabel pendaftar bantuan. Kemudian di sini dia berhubung memvalidasi juga pada data program dan juga warga sebelumnya. Nah, di sini kemudian saya udah membuat juga verifikasi lapangan. Tabel verifikasi lapangan ini juga berhubungan dengan tabel pendaftar bantuan tadi. Ini kemudian ada pendaftar ID-nya, kemudian ada petugas tanggal catatan skor. Nah, di sini udah ada function create-nya, kemudian ada function edit, function update-nya juga ada, dengan function destroy-nya. Itu untuk CRUD tabel yang sudah saya buat pada tabel pendaftar bantuan dan juga verifikasi lapangan. Nah, di situ saya juga membuat pada modelnya. Ini model untuk pendaftar bantuan dan ini untuk model verifikasi lapangan. Nah, di sini juga dibutuhkannya tabel, maka saya juga buat migration pada pendaftar bantuan. Ini saya migration tabelnya untuk tabel pendaftar bantuan, dan juga ini migration untuk verifikasi lapangan, dan juga saya membuat tampilannya untuk verifikasi lapangan dan juga pendaftar bantuan. Nah, kemudian untuk seedernya, di sini saya udah buat seeder. Nah, untuk database seeder ini default udah bawaan dari VS Code-nya. Jadi ini ada, kemudian ini dijalankan juga setelah kita ada seed-nya ini dengan dijalankan dengan menggunakan PHP Artisan DB Seed. Nah, di sini saya juga membuat create first user. Sebelumnya saya ini kita buat file baru create first user. Nah, di sini saya sesuaikan dengan yang udah diajarkan, yaitu nama, guest-nya, kemudian emailnya saya sesuaikan, password dengan menggunakan hashmag, yaitu jangan lupa diimportkan hashnya. Kemudian saya juga membuat seeder untuk program bantuannya. Nah, di sini program bantuan ini saya menggunakan Faker. Nah, di sini Fakernya itu saya meminta dengan menampilkan data sebanyak 15. Sesuai dengan yang sudah saya pelajari sebelumnya, seeder ini bisa untuk menambahkan data secara otomatis tanpa kita menginputkan secara manual. Jadi kita bisa datanya tuh secara otomatis, maupun itu sebanyak 15, 30, 45, dan seterusnya. Ini untuk seedernya, ada create first user, create program bantuan, dan juga database seeder ini yang udah default bawaannya. Nah, ini semua kita git push menggunakan git add, kemudian git commit perubahan seeder. Sebelumnya saya udah
menggit commitkan ke semuanya, cuman udah saya clearkan, tapi ini git commit terakhir saya. Ini ada git add, kemudian ada git commit dengan pesan perubahan seeder, kemudian git push, uh, dan juga ini ada PHP RCD. Ini yang terakhir. Git push, kemudian ada git statusnya. Nah, kita lihat di GitHub. Nah, ini terakhir kali saya mengcommit membuat CRUD dan seedernya, berarti udah mengcommit. Nah, kemudian di always data. Nah, di always data ini kita di always data terminalnya itu kita buat saya bansos. Nah, kemudian saya pakai channel terus langsung kita dipulkan aja, karena sebelumnya sudah saya komposer update dan lain-lainnya. Nah, berarti udah already to update, berarti udah ke update semua karena udah kita gitpulkan. Nah, di sini tampilan di always datanya, coba saya buka lewat dari sininya. Nah, ini saya masukkan Nah, oke, ini tampilan dashboardnya, kemudian ini program bantuannya, datanya. Nah, tadi di program bantuan ini saya setting menggunakan Faker yang saya minta data 15 itu. Ini sudah berbentuk dalam bentuk data 15 tadi. Ini ada 15 data. Udah terinput secara otomatis karena menggunakan Faker tadi. Ini data warganya, kemudian ini data usernya, kemudian pendaftar bantuan ini. Nah, di pendaftar bantuan ini, nih saya akan coba tambahkan pendaftar. Di sini kita bisa milih karena udah ada beberapa data yang otomatis tadi. Misalnya saya pilih bantuan kesehatan, kemudian saya pilih warga yang misalnya Muhammad Rafi, kemudian status saksinya menunggu. Nah, berarti udah berhasil ditambahkan. Nah, untuk verifikasi lapangan ini berhubungan dengan data si pendaftar bantuan tadi. Kita tambahkan. Nah, ini kemudian ada yang tersambung. Misalnya saya buat tanggalnya itu tanggal 10. Skornya saya buat misalnya 30. Kemudian saya simpan.
Nah, di sini berhasil. Baik, sekian saja penjelasan saya tentang materi pada pertemuan 10 kali ini. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.